Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Ribut karena hal sepele. Lagi-lagi Cole tertawa. Tumben mas, tapi sumpah kalau gini caranya aku makin cinta. Helios langsung melirik sengit Cole yang ada di sebelah kirinya. Awas saja kalau masih ada jongkok di antara kita. Hahaha, mas Ya sudah, aku mau hafalan Al-Quran dari awal sampai khatam, ucap Helios bersemangat dan langsung melafalkan ta'awud. Mas, kita kan mau makan, bukan sunatan. Ini aku mau buka puasa, nanti makanannya keburu dingin. Masa iya, mas mau surat lagi sekalian hataman? Kalau di kampung gitu kan? Biasanya anak cowok kalau surat sekalian hataman, terus ada hadroh. Pengantin suratnya naik kuda dan diiringi pawai opor malam-malam. Dulu Kak Calvin gitu, sengaja sunat di kampung sekalian hatam, rame banget. Mas Azam, Mas Aidan, Sepri, Mas Ojan sama Akala nemenin. Siangnya ada kuda lumping, Mas Ojan kesurupan. Mendem apa-apa itu namanya? Hahaha, cerita Cole dan bagi Helios berisik. Sudah, kamu makan, biar aku hataman, ucap Helios. Mas, lebih baik mas juga makan, hataman nanti malam saja pas mau tidur. Takutnya pas ada yang dengar kita dikira sedang apa. Beda negara, beda adat mas. Setiap aku bepergian di sini saja, selalu jadi fokus perhatian, bisik Cole. Oke, Helios segera meraih piring Cole dan berdalih akan menyuapi istrinya itu. Cole yang kaget dengan perubahan drastis sikap Helios langsung meringis dan perlahan tersipu. Ia begitu bersemangat membuka cadarnya dan langsung membuka mulutnya. Aku kangen masakan kamu, pingin makan tumpeng lagi. Ini kamu masih betah banget di sini, ucap Helios yang memang menyuapi Cole. Cole terdiam sejenak kemudian mengunyah makanan di dalam mulutnya. Jujur, di sini sudah seperti rumah sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, kita memang sudah terlalu lama di sini, ucap Cole. Lagian, di sini pun aku enggak ngerti mereka ngomong apa. Jadi kedepannya, kalau ada klien dari luar negeri, aku wajib ajak kamu karena bahasa Inggris kamu lumayan oke, ucap Helios. Mendengar itu, Cole yang langsung tersenyum ceria, buru-buru mendekap pundak kanan Helios hingga ia mengunci sebagian tubuh sang suami. Cole, ucap Helios sengaja mendahului Cole. Kita bangun bisnis mas, anak buah mas bisa jadi karyawan, nanti kita bikin edukasi khusus buat mereka. Pelan-pelan pasti bisa, lembut Cole benar-benar manis. Helios mengangguk-angguk sanggup. Satu hal yang harus kamu tahu, sampai kapanpun aku enggak bisa berhenti dari duniaku. Karena andai aku berhenti, orang-orang di sekitarku dalam bahaya. Keluarga kita bukan bermaksud membuat setiap waktumu dipenuhi ketakutan, bahkan ajal. Karena, jangan nangis dulu, dengarkan aku baik-baik, lembut Helios yang sengaja merekap erat kepala dan punggung Cole. Helios menjelaskan, kurasanya di mafia-nya akan membuatnya mendapatkan banyak perlindungan, dan itu jauh lebih menguntungkan Helios daripada Helios keluar, tapi bisa diperbudak lawan. Yang penting kita sama sehat, sama mengerti keadaan kita. Anak, keluarga, semuanya sehat dan aku masih bisa mengontrol semuanya. Sampai detik ini Helios masih berucap lirih, sedih. Beneran nggak ada pilihan yang lebih baik ya, Mas? Rengek Cole masih menangis. Enggak,
Itu beneran yang terbaik. Kalau kamu nggak percaya, tanya Excel. Dia paling jujur dari semuanya. Baik busuknya pasti akan dia katakan. Helios terdiam sejenak. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku percaya, kamu bisa diajak kerja sama. Kalau ada pilihan yang lebih baik, ucap Cole. Helios langsung memotong ucapan Cole. Enggak ada Cole. Di tengah dadanya yang menjadi terasa sangat pegal, juga air matanya yang kian sibuk berjatuhan, Cole mengeratkan dekapannya terhadap Helios. Ya sudah, yang penting Mas selalu sehat. Kita masih punya waktu buat quality time, dan Mas selalu kasih kabar, kasih arahan aku harus bagaimana. Mendengar itu, kedamaian seolah ada dalam genggaman seorang Helios. Rasa lega juga turut ia rasa tak lama setelah ia menghela napas pelan sekaligus dalam. Helios mengeratkan dekapannya, meski bibirnya berakhir mengunci bibir sang istri dengan ciuman lembut sekaligus intens. Ini kue berarti punya kita. 30 tahun pernikahan, kita seperti apa? Ucap Cole tetap meringkuk dalam dekapan Helios. Sambil menyiapkan makanan di sendok untuk Cole, Helios berkata, di usia pernikahan kita yang ke-30 tahun, kita sudah mulai panen cucu. Jangan paksa anak buat menikah muda, sergah Cole. Justru aku berharap anak menikah muda karena aku sudah terbilang telat nikah, balas Helios sambil menyuapi Cole. Kalau Mas nikah muda, berarti enggak sama aku, semprot Cole. Ya makanya kamu jangan pacaran sama pengusaha bedak beras, omel Helios. Cole yang tahu bahwa yang Helios maksud itu Ryan, langsung tertawa. Harusnya dari dulu kamu ngejar aku, kesal Helios yang mulai makan sendiri. Cole hanya menggeleng geli. Mas, jangan menyalahkan Ryan ya. Sebenarnya dia orangnya baik banget kok. Cuma ya itu, nasibnya dihasut sana sini. Gini aku juga jadi merasa berdosa sudah bohongi dia. Sudah jangan dibahas, kesal Helios. Cole hanya bisa menertawakan Helios seiring ia yang membenarkan dekapannya. Beres puasa kita pulang ke Indo, apa bagaimana? Tanya Helios dan Cole langsung mengangguk-angguk. Di hari terakhir puasanya, Cole merasa sangat kelelahan. Ia bahkan tak sanggup membereskan koper mereka. Mas, Cole mencari suaminya. Sementara dari kamar mandi terdengar ada yang jatuh bahkan pecah. Bentar. Tangan kananku enggak sengaja nyenggol gelas kumur, sergah Helios dari dalam kamar mandi. Mendengar itu, Cole jadi sedih. Ia memutuskan untuk duduk di pinggir tempat tidur mereka. Sabar ya, Mas. Kamu baru operasi wajah. Kalau kamu langsung operasi mata kanan, takutnya kamu enggak kuat. Pelan saja, operasi wajah Mas lancar saja, sudah alhamdulillah, batin Cole. Kenapa? Helios datang dengan langkah buru-buru. Kepalaku pusing banget, sepertinya tensi darahku rendah banget, ucap Cole yang sebenarnya belum beres cerita. Efek puasa? Ya, jam berapa sih?
sudah, kamu minum saja. Aku pesenin makan. Ya, sergah Helios Buru. Buru meraih sebotol air mineral dari meja nakas. Ia sudah memaksa Cole untuk minum, membatalkan puasanya. Tapi Cole tidak mau dan memilih tidur sebentar sebelum kembali membereskan koper mereka. Ya sudah, kalau gitu kamu tidur. Urusan koper biar aku yang urus. Sergah Helios langsung membantu Cole berbaring. Jangan asal tumpuk loh, bawel Cole sangat paham jurus beres laki. Yang penting masuk semua, yakin Helios, tapi Cole langsung sibuk merengek. Ada beberapa yang rawan pecah, hati. Jangan iya, tapi nyatanya enggak loh mas. Sudah kamu tidur. Baru Cole sadari, mereka sudah seperti pasangan pada kebanyakan yang akan bahagia bahkan ribut hanya karena hal sepele. Cole menyeruput jus jambu biji merahnya melalui sedotan sambil sesekali memperhatikan sang suami. Di sebelahnya, Helios tengah sibuk berbincang lirih dan terdengar serius. Biasa puasa dan sekarang makan minum bebas. Rasanya masih aneh. Lirihnya yang kemudian baru menyadari, terhitung dari kemarin, ia begitu rakus meminum jus jambu biji merah. Kini saja, ia sampai tidak menyadari telah menghabiskan 1 gelas besar jus jambu. Helios yang sedang fokus pada obrolan di ponsel sampai merebut gelas plastik berikut sedotannya lantaran suara Cole berusaha menyeruput jus yang tinggal es batu, sangat berisik sekaligus mengganggu. Memangnya kapan kalian beli? Pas di bandara. Masih ada berapa? Tanya Cole berbisik di belakang punggung Helios. Helios yang cemburu karena baginya cara Cole berinteraksi dengan Dundee dan Ben terlalu manis. Buru menggunakan tangan kirinya yang tak memegang ponsel, untuk menangkap kepala Cole kemudian meletakkan wanita itu di depan dadanya. Mereka memang baru keluar dari bandara setelah menjalani penerbangan dari Bandar Udara Internasional Incheon, Seoul. Rencananya, Helios akan langsung mengantar Cole ke rumah Tuan Maheza sementara ia akan langsung mengurus pekerjaan. Ia akan mengawal jalannya pelelangan yang lagi harus ia pimpin sendiri lantaran selain keadaan Syam yang tak mungkin lagi melakukannya, Excel juga sudah tidak mau ikut campur. Mas, panggil Cole lembut lantaran meski masih sering marah, Helios memperlakukannya dengan manis. Suaminya itu memperlakukannya layaknya tengah menghadapi bayi dan Cole sangat bahagia karenanya. Cole menikmati setiap perlakuan spesial dari suaminya termasuk ketika Helios sedang marah karena cemburu. Iya, Helios pencemburu parah. Helios hanya bergumam sambil fokus menatap ponselnya meski ia masih melangkah buru dan juga menuntun Cole yang ia dekap erat pinggangnya menggunakan tangan kiri. Mas sudah beres urus kesibukan mas belum? Aku mau ngobrol, tanya Cole sambil mengawasi sisa jus jambu merahnya di gelas dan lagi nyaris habis. Tampak Ben yang buru menuju mobil mereka sementara Dundee masih menarik kedua koper besar. Dundee segera menyusun koper maupun ransel miliknya di bagasi.
termasuk ransel band yang segera ia ambil alih untuk disusun juga di bagasi. Dan, dusnya jangan lupa, itu buat Calvin dan Syam biar mereka cepat pulih. Helios sengaja berseru. Ia memang membelikan beberapa ramuan sekaligus suplemen khusus untuk menambah daya tahan tubuh. Siap, bos, Sergah Dandi yang segera mengambil 2 dus terbilang besar dari troli. Cole menatap heran sang suami yang menyebut nama Calvin, padahal yang ia tahu, Calvin baik saja dan Helios pun tidak cerita apa-apa. Kemarin malam Helios hanya menceritakan akan mengurus Syam agar secepatnya mendapat kaki palsu. Masuk, sergah Helios sambil membimbing Cole masuk ke tempat duduk penumpang. Ia mengantongi ponselnya ke tas Cole yang menghiasi pundak kanannya. Tadi kamu bilang mau ngobrol, lanjut Helios yang langsung duduk dan kembali melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Cole kebingungan. Aku bingung mau ngobrol yang mana dulu. Kamu kebanyakan minum jus jambu, makanya jadi linglung gitu, efek trombosit kamu meningkat drastis. Helios mengomel lirih sambil menatap kedua mata Cole yang jadi sibuk berkedip. Seperti yang ia keluhkan, istrinya itu tampak linglung. Tadi Mas bilang buat Kak Calvin. Memangnya Kak Calvin kenapa? Lirih Cole yang belum apa sudah merasa sangat sedih. Ia bahkan sudah hampir menangis lantaran kakak kesayangannya yang hampir tidak pernah melukainya. Ia curigai sakit, tapi Helios yang mengetahui itu sengaja tidak mengabarinya. Helios yang menjadi jauh lebih serius menghela napas pelan. Ia menghadap pada Cole yang malah sudah menangis. Ia tahu hati istrinya teramat lembut, tapi ia benci jika wanitanya itu menangis karena terluka. Dadanya sudah langsung pegal hanya karena menyaksikannya. Calvin kecelakaan dan keadaannya sudah membaik. Kamu enggak usah khawatir karena meski Calvin kehilangan sebagian memorinya yang 1 tahun ke belakang. Keadaannya benar membaik dengan cepat, jelas Helios sambil menahan sesak di dadanya karena tangis Cole malah pecah seiring penjelasan yang ia lakukan. Cole terseduh. Bersambung.